Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bercerita tentang masa keguguran aku yang terjadi pada diri aku sendiri beberapa bulan lalu. Waktu itu usia kandungan aku menginjak 6 minggu atau 1,5 bulan. Jadi aku itu menikah di tanggal 1 Juli 2017, artinya di tahun 2020 ini usia pernikahan aku menginjak 3 tahun. Awal-awal pernikahan sih kita masih mikir bahwa kita kayaknya pengen hidup berdua dulu deh. Basicnya juga kami, maksudnya aku anak bungsu, terus suamiku juga anak bungsu, jadi kita sama-sama anak bungsu dan kita tuh banyak banget ponakan. Cucunya mama mertua tuh masih kecil-kecil banget kan, jadi memang masih ada yang bayi baru lahir. Itu aja bayi yang baru lahir ada 2, terus yang gede-gede, maksudnya yang kayak masih balita-balita gitu banyak juga. Kita coba-coba main-main dulu aja deh sama ponakan kita. Gak tahu ya kenapa gitu pikiran kita berdua tuh kayak pengen usaha dulu. Karena kata orang kalau misalnya udah punya anak tuh bakal ribet banget, bakal riweuh dan kita nggak akan bisa ngelakuin banyak hal. Tapi setelah mengalami masa-masa kegalauan belum punya anak, tapi kok kayaknya itu udah nggak berlaku ya gitu di usia aku sekarang yang udah menginjak 27 tahun tapi masih belum punya anak. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kita berdua lalui, walaupun kita belum punya anak tuh kita kayak biasa aja, enjoy. Dan banyak orang yang bilang kalau misalnya kita lagi ngedate nih berdua gitu kan, suami istri, tapi disangkanya kita kakak adik. Terus kalau misalnya kita mau main ke mall, itu disangkanya kayak kita tuh pacaran, masih pacaran kayak gitu. Padahal kita tuh udah nikah gitu. Kadang-kadang ada kayak lucunya juga sih di situ gitu. Jadi nggak langsung punya anak tuh ada banyak hal yang buat kita ketawa gitu. Kemudian datanglah 1 tahun pernikahan. Kok kita kayaknya pacaran terus ya udah 1 tahun ini gitu. Aku berusaha untuk minum susu lancar biar cepat hamil gitulah. Gitu aku minum susu itu. Yang dijual-jual di minimarket, cuma hanya sekedar 1 kotak susu terus udah. Sempat punya hobi-hobi yang lain juga kayak bersepeda, pokoknya ngejalanin semua kehidupan kita seperti layaknya suami istri pada umumnya aja gitu maksudnya. Tapi ada kelucuan juga sih, kita tuh kayak masih bener-bener pacaran banget. Kita kayak pergi ke suatu tempat cuma pengen main terus udah, atau kita pergi ke mall nonton udah. Akhirnya kita coba untuk ke usaha makrame. Terus akhirnya di situ mulai jalan tuh Oktober 2018 aku membuka usaha makrame. Kalau ada yang pesen pasti aku bikinin. Bikin makrame itu juga hobi aku banget gitu. Hobi yang nggak bisa aku tinggalin sampai sekarang. Selama kelamaan setiap bikin makrame tuh aku kayak nyeri punggung gitu loh. Punggungnya tuh panas banget, di bagian sini tuh panas banget punggungnya. Dan pegel-pegel tuh selalu ada gitu. Makanya setiap bulan tuh aku selalu ada rutinitas untuk pijit, relaksasi gitu, salon atau mungkin kemana lah itu untuk mereward diri kita biar fresh lagi setelah capek-capekan bikin makrame gitu dan juga kerja yang pasti. Dan aku juga orangnya kurang minum, itu sih salah aku. Puncaknya itu di bulan Mei 2019, kurang minum, akhirnya aku sampai dirawat di rumah sakit. Aku bangun tidur tuh bener-bener gak bisa banget gitu. Bener-bener gak bisa bangun tidur dan kaku rasanya kayak kesetrum gak jelas gitu. Aku langsung dibawa ke rumah sakit, suamiku langsung panik. Aku dibawa ke UGD, habis itu langsung kata dokter harus dirawat. Nah setelah dirawat itu dokter memberikan keterangan buat kami bahwa di indung telur aku itu terdapat cairan. Nah cairan itu belum bisa dipastikan, entah itu darah atau nanah atau cairan biasa. Karena cairan itu belum pasti, makanya salah satu dokter di rumah sakit itu bilang dan juga menyarankan untuk dioperasi. Suami aku bener-bener gak setuju kalau misalnya aku harus dilakukan tindakan operasi. Dan aku juga agak ragu ya kalau misalnya aku harus dioperasi, karena kan itu belum jelas cairannya tuh apa gitu loh. Dokter tuh gak bisa memberikan keterangan itu tuh cairan apa, entah itu nanah atau darah, itu gak ngerti gitu. Terus aku bilang, dok kalau misalnya gak dioperasi, kenapa? Kata dokter, kalau tidak segera dilakukan tindakan operasi, dikhawatirkan ini menjadi penghalang ibu untuk hamil. Dari situ aku shock banget, aku kaget banget. Kok bisa sampai separah itu gitu. Suami aku benar-benar gak setuju untuk dioperasi. Akhirnya suamiku minta aku langsung pulang hari itu juga.
Kita sebagai wanita kalau udah operasi masalah rahim tuh kan takut ya, ada 2 kemungkinan, rahimnya nanti diangkat kita nggak punya anak, atau sembuh gitu. Cuma aku di situ ragu, nggak yakin, rundingan sama keluarga juga nggak meyakinkan, akhirnya kita pulang semua ke rumah. Aku dibawa pulang ke rumah istirahat. Yang aku inget tuh dari kata-kata dokter adalah aku nggak boleh ngangkat yang berat-berat. Makanya aku kalau ada teman aku yang minta untuk angkatin berat-berat tuh aku nggak bisa. Aku emang bener-bener nggak bisa buat ngangkat berat lagi sekarang. Akhirnya kita cari dokter lagi. Adalah dokter kandungan yang bagus, yang paling bagus lah di kotaku gitu ya. Terus akhirnya aku ke sana. Terus yang bikin aku kaget pas aku cek dokter itu adalah nggak kenapa-napa kok ini, cuma keputihan berlebih aja. Makanya menyebabkan punggung sakit. Itu adalah 2 pernyataan beda dari dokter yang pertama dan kedua. Di situ aku udah mulai kayak, ini bener yang mana gitu kan. Mau nyari dokter satu lagi sih sebenarnya buat biar nggak apa-apa deh, aku shopping dokter gitu kan. Aku diminumin VCO, aku diminumin banyak air putih, terus aku juga diminumin madu. Pokoknya obat-obat yang herbal semuanya tuh udah aku minum. Alhamdulillah sampai sekarang aku udah nggak pernah sakit punggung yang terlalu berlebihan, walaupun mungkin masih ada dikit ya. Jadi dari masalah itu kita udah kayak ketakutan banget, jangan-jangan emang karena itu kita belum punya anak. Akhirnya di pertengahan tahun 2019 itu kita udah mulai minum asam folat. Terus kita kayak mulai ngebebasin diri kita sendiri, kayak kita pergi kemana yang kita mau. Di Oktober 2019 itu kita sempet main ke Bandung waktu itu, kayak refresh aja, tapi nggak ada niatan buat bulan madu sih sebenarnya. Kita bawa sepeda juga ke Bandung, banyak hal yang kita lakuin lah gitu di Bandung. Dan di bulan November, lebih tepatnya tanggal 6 November 2019, aku hamil. Dan itu aku kaget banget, pulang dari Bandung aku hamil. Jadi ke Bandung itu aku tanggal 11 Oktober 2019, dan itu adalah masa subur aku. Pas pulang dari Bandung tuh sebenarnya kita kayak sempet sepedahan jauh ke dalam kota gitu. Terus berarti kan itu aku dalam keadaan hamil ya gitu. Cuma kan aku nggak tahu kalau itu hamil. Terus pas aku telat haid di bulan November, akhirnya aku tes pack. Aku ingat banget itu maghrib. Abis maghrib aku tes pack, aku penasaran banget, ternyata garis 2, dan suamiku bener-bener gak percaya banget kalau itu aku hamil. Baru sekali-kalinya lihat garis 2 di tes packku. Senengnya luar biasa, suamiku gak percaya, akhirnya tanyakan ke teman-teman aku, ini bener gak ya hamil gitu. Terus kata temen aku, iya bener-bener Niar, ini bener, karena itu garisnya tuh 2 jelas banget gitu. Aku hamil, dan sampai sekarang pun juga tes packnya masih aku simpen, saking senengnya. Suamiku langsung bawa aku ke dokter terdekat. Terus kata dokternya bener, jalan 4 minggu. Aku seneng banget. Dari situ aku mulai ngejaga yang namanya makan, ngejaga biar gak capek-capek, dan bahkan orderan makram pun sampai ada yang aku cancel banyak banget waktu itu, karena saking senangnya aku hamil. Terus aku juga gak boleh capek-capek sama suamiku. Suamiku tuh benar-benar overprotective banget, sampai aku kerja kemanapun tuh diantar gitu. Aku gak boleh sendirian gitu. Pokoknya kita benar-benar kayak ngejaga banget pola makan kita, pola hidup kita tuh semuanya udah beda banget. Banyak minum air putih. Terus aku tuh ngerasa bahwa, oh ternyata hamil kayak gini. Aku sekarang di badan aku tuh ada orang nih, jadi aku benar-benar harus ngatur pola hidup aku biar lebih sehat lagi. Tapi entah kecapean atau apa, dan aku memang selama hamil itu aku nggak ngerasa mual, muntah pada umumnya orang hamil. Jadi aku tuh biasa aja, benar-benar nggak ngerasain apa-apa di badan aku. Di tanggal 25 November 2019, aku keguguran. Aku shock banget. Jadi pertamanya itu aku lagi ngerjain makram, dan makramnya itu besar banget. Mungkin ini salah aku, karena waktu itu aku kecapean. Aku ngerjain makram tuh yang ukurannya besar banget. Itu mau dikirim ke Sydney. Mungkin aku kecapean. Kok ngerasa di celana dalam aku tuh kayak ada cairan gitu. Terus aku dalam hatiku, loh emang orang hamil bisa head ya? Aku langsung ke kamar mandi. Aku lihat, ternyata iya, kayak flek coklat gitu. Aku langsung tanya sama teman aku, ini aku kenapa? Aku keguguran enggak kan? Aku sampai bilang kayak gitu. Aku fotoin sampai celana dalam aku ke teman aku. Katanya coba kamu langsung periksain aja ke dokter.
suami aku yang lagi kerja, langsung aku telepon, langsung dia pulang cepet buat bawa aku ke dokter. Dokter bilang masih bisa diselamatkan. Akhirnya aku dikasih obat penguat, terus aku pulang lagi. Terus kok pas aku pipis ada kayak segumpal daging gitu keluar dari kemaluan aku gitu. Aku kaget banget kan, itu bentuknya kayak darah men gitu, cuma dia kayak agak putih gitu si dagingnya itu. Aku langsung teriak, aku manggil suamiku, ini kenapa ya? Keluar ya. Langsung diwadahin gitu kan. Karena pas aku baca-baca, katanya itu ciri-ciri keguguran, dan kalau misalnya keguguran si dagingnya itu harus kita kasih lihat ke dokternya, ini bener apa enggak gitu. Kita ke dokter lagi, ternyata kata dokter ini udah fix keguguran dan ini nggak bisa diselamatin lagi. Dari situ sedihnya luar biasa. Aku pulang itu maghrib, kita sholat maghrib dulu. Terus di situ aku nangis banget, sama suamiku nangis juga. Tapi ada satu kata-kata atau satu kalimat yang bikin aku tenang pada saat itu adalah suamiku bilang, "Hey, kenapa harus sedih? Kamu kan udah bisa hamil, berarti nanti kan kita bakal punya anak lagi. Apa yang harus disedihin?" Aku udah langsung kayak, alhamdulillah, masya Allah, ternyata suamiku masih bisa nerima ya gitu. Karena aku di situ pada saat keguguran tuh aku menyalahkan diri aku banget gitu loh. Kenapa sih aku nggak bisa menjaga kandungan ini dengan baik? Kenapa aku harus mengecewakan suami aku? Kenapa aku harus mengecewakan mertua, orang tua, bahkan semua orang yang menginginkan aku untuk hamil gitu. Kalimat itu menenangkan sekali. Kami ke dokter lagi, dan pada saat ke dokter itu malam-malam, punggung aku panasnya itu melebihi sakit sel indung telur aku. Itu sakit ya luar biasa, kayak orang mau head pertama gitu, tapi lebih sakit lagi. Dan pas aku ke kamar mandi ke rumah sakit, karena kan kita on the way ke rumah sakit lagi, dan pas sudah sampai rumah sakit, aku pipisin, ternyata keluar lagi daging itu, gumpalan daging itu keluar 2. Aku kaget banget, dan itu gede-gede banget. Tapi ternyata dokternya udah pulang, karena itu waktu itu kondisinya sudah sangat malam. Adanya hanya bidan, kami dibawa ke ruang kayak ruang bersalin gitu. Terus aku disuruh copot semuanya kecuali baju ya. Lalu si bidannya itu tiba-tiba nyamperin aku. Terus bidannya udah pakai sarung tangan lengkap gitu, dia udah pakai masker rapi gitu. Terus dia mau terus aku bilang, "Loh, mau diapain Bu Bidan?" Aku bilang, "Mau lihat pembukaan keberapa?" Terus aku tanya dong, "Oh, pembukaan itu kayak gini, sesakit itu?" Yang keguguran mah pembukaannya sakitnya nggak terlalu. Kalau orang lahiran bisa 100 kali lipat dari ini. Oh my god, aku langsung kaget banget dong. Ternyata orang lahiran mungkin lebih sakit dari itu ya, padahal itu aku ngerasain udah sakit banget loh gitu. Ternyata itu namanya juga pembukaan. Jadi orang keguguran tuh ada pembukaan. Aku juga baru tahu gitu. Sepanjang hari itu pakai pembalut, dan pembalutnya juga ekstra ya, karena memang darahnya banyak banget, luar biasa. Setelah semua tahu kalau aku keguguran, akhirnya dokter menyarankan untuk dikuret. Dan di situ tuh aku bener-bener yang agak galau banget ya, bukan agak sih, tapi memang galau banget karena memang nggak bisa dipertahankan gitu. Dan aku tuh seyakin-yakinnya bahwa anak ini tuh masih bisa dipertahankan gitu. Walaupun kata dokter siapapun juga orang bilang kalau kayak gitu ya udah pasti keguguran dan nggak akan bisa dipertahankan. Dan kata dokter kalaupun mau dipertahankan nanti janinnya kasihan, nggak akan tumbuh sempurna. Dokter menyarankan untuk dikuret, tapi suamiku nggak mau, dan aku pun juga nggak mau dikuret. Kata dokter, nanti seminggu atau 2 minggu lagi kesini lagi, kita USG lagi. Kalau memang di USG udah nggak ada sama sekali, udah bersih sama sekali, berarti memang nggak perlu dikuret. Tapi kalau misalnya memang masih ada bekas-bekasnya, itu harus dikuret, karena itu membahayakan buat diri aku. Itu bisa jadi tumor atau bahkan kanker. Tapi alhamdulillah setelah seminggu kemudian aku cek lagi ke dokter, kata dokter, "Masya Allah ini sudah bersih, ini udah nggak ada sisa lagi." Dan aku dari situ udah tenang banget, lega banget. Aku udah mulai hidup aku dengan seperti biasanya lagi, dan banyak istirahat, jangan angkat yang berat-berat. Dan suamiku dari situ udah ngambil ketegasan gitu ya buat usaha aku yang aku jalani sekarang, untuk udah kamu close order dulu untuk bikin makramnya, jadi kamu sekarang lebih baik aku bantuin untuk jualan bahan-bahannya aja. Tapi banyak banget hikmah yang bisa aku ambil. Salah satunya yang tadinya aku susah banget untuk naikin berat badan, yang tadinya aku beratnya 45, sekarang aku beratnya udah 50 kilo. Jadi seneng banget. Mudah-mudahan sih bisa naik lagi, itu adalah harapan aku. Katanya kalau misalnya kita badannya seger, kita
kita sehat, kita fit, itu insya Allah juga akan mempermudah kita untuk punya momongan dan juga keturunan gitu. Gitu aja sih cerita dari aku waktu masa keguguran. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru hamil muda, bisa menjaga kondisi dan juga aktivitas tubuh kita dengan sebaik mungkin. Kalau capek, memang kadang-kadang kita nggak ngerasain capek, tapi kalau misalnya udah waktunya istirahat. Jangan sampai dipaksakan untuk melakukan aktivitas apapun. Karena pengalaman aku yang jelek ini, aku tuh capeknya nggak dirasa. Jadi saking senangnya sama hobi bikin makrame, sampai aku tuh nggak ngerasain capek sama sekali. Jadi aku terusin aja, padahal badan tuh udah nggak kuat. Pokoknya teman-teman yang lagi hamil sekarang, ibu-ibu muda ya, apalagi anak pertama, mudah-mudahan cepat diberikan momongan dan hamilnya lancar-lancar aja, sehat selalu untuk babynya, dan jangan lupa juga untuk rajin-rajin cek ke dokter. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan doakan aku juga, mudah-mudahan juga cepat ngisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.